Pilihan mobil keluarga di Indonesia sangat banyak, tapi kalau kalian carinya jenis SUV, Mitsubishi Destinator bisa menjadi salah satu pilihan, terutama buat kalian yang suka berpetualang dan konsen dengan performa, bukan soal efisiensi BBM. Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang meluncurkan Mitsubishi Destinator. Ini adalah bentuk nyata dari DST-7 Concept yang secara platform serupa dengan Mitsubishi X-Force. Makanya secara desain dia nggak berbeda jauh dengan X-Force. Ibaratnya ini adalah X-Force versi 3 baris. Ketolong ya karena ini tipe premium ultimate, jadi ada tulisan Destinator yang besar di bagasi belakangnya. Jadi orang tahu kalau ini Mitsubishi Destinator bukan X-Force. Mitsubishi Destinator dimensi panjangnya 4,6 meter atau lebih melar 300 mm dari Mitsubishi X-Force. Lebarnya 1,8 meter, sehingga dia menawarkan ruang kabin yang lebih lega. Jadi selama gue menggunakan mobil ini 4 hari, ada beberapa hal yang ingin gue share ke kalian. Salah satunya, mobil ini memang diciptakan untuk keluarga. Dia memiliki ruang penyimpanan yang sangat banyak dan memiliki kabin yang lega di badan. Kenyamanan semua penumpang dan keamanannya, dia juga sudah dilengkapi dengan seat belt 3 titik di masing-masing penumpang. Sekarang kita lihat di kursi baris ketiga. Untuk kenyamanan penumpang baris kedua, dia juga kursinya bisa diatur maju mundur. Nah, untuk fleksibilitasnya, kalau kita mau masuk ke bangku baris ketiga, hanya satu sentuhan atau one touch table. Nah, dia langsung jadi kayak gini. Sekarang gue masuk ke belakang. Nah, gue dengan tinggi 175 cm, begini kondisi baris ketiga untuk 2 penumpang. Kalau misalnya di bangku baris keduanya agak dimajukan, dia masih memberikan ruang untuk kaki. Nah, karena ukuran kursi cuma sampai punggung belakang kita, dia memikirkan kenyamanannya. Jadi headrest ya, masih bisa ditarik. Nah, ini baru nyaman. Jadi sesuai dengan tinggi orang dewasa. Ini untuk tinggi gua, headroomnya masih ada sisa guys. Sebenarnya masih tergolong aman. Karena memang sewajarnya mobil SUV atau mobil MPV di baris ketiganya itu memang memberikan ruang seperti ini. Nah, untuk safety-nya di bangku baris ketiga juga sudah dilengkapi dengan seat belt 3 titik. Dan untuk kenyamanan juga, dia ada ventilasi AC di bagian plafonnya. Jadi di penumpang
kursi baris ketiganya tinggal kita tarik. Total jarak tempuh 335 km, itu konsumsi BBM-nya 12,1 km per liter. Ya, jadi selama gue menguji konsumsi BBM-nya, tentunya gue lebih mendominasi mode normal. Ya, walaupun sesekali gue menggunakan mode tarmac ya. Jadi tarmac ini mode terbarunya dari fitur drive mode Mitsubishi yang sebelumnya nggak ada di X-Force. Dan tarmac ini memberikan sedikit sensasi atau gimmick dari sistem elektroniknya, membuat mobil ini jadi agak lebih responsif. Jadi berguna banget nih ketika lo mau menyalip atau mendahului kendaraan yang ada di depannya. Jadi kalau untuk mode gravel, mode mud, dan mode wet ya jarang sih gue gunain, karena selama gue menggunakan ini juga kondisinya nggak hujan. Dan mode gravelnya pun gue gunain ya di beberapa kali aja lah ketika bertemu jalanan yang sedikit bebatuan. Dan karena ini tetap basicnya penggerak roda depan, jadi lagi-lagi jangan kalian anggap bahwa mobil ini serasa penggerak 4x4 ya. Jadi ini hanya sistem elektriknya yang mengatur traksi dari masing-masing roda ketika kalian memilih dari beberapa mode yang ada di fiturnya ini. Sip.
Auto. Dari layar head unitnya juga Anda bisa melihat skor Anda berkendara sehari-hari, mulai dari skor akselerasi, putaran setir, dan cara Anda melakukan pengereman. Handphone Android, dia hanya jadi seperti itu. Dan di Mitsubishi Destinator menariknya juga sudah dilengkapi dengan tombol SOS ini. Nanti kalau kita menekan tombol ini ketika kecelakaan atau apa, kalian membutuhkan bantuan, dia akan terhubung langsung ke bengkel terdekat atau ke dealer Mitsubishi. Ya, jadi gitu aja review lengkap kita soal Mitsubishi Destinator. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, atau mungkin bisa bagikan ke grup keluarga, ya kan? Mungkin Mitsubishi Destinator ini bisa jadi salah satu pilihan, atau mungkin tidak masuk dalam listing Anda. Sampai jumpa di review selanjutnya, bye!